Sudah terlihat, Mas Taufik. Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua dan juga para hadirin. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dari LSIF Bandung yang sudah memfasilitasi saya untuk berbicara tentang buku yang saya terjemahkan. Kayaknya kalau nggak salah ini terbit sudah 1 tahun yang lalu. Dan ini merupakan kali pertama saya membicarakan buku ini di publik begitu, karena sebelumnya memang buku ini belum pernah dibedah, belum pernah dikaji dimanapun, baik secara online maupun secara offline. Jadi ini adalah bedah buku perdana untuk buku kuliah Paris gitu. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk LSIF Bandung. Yang kedua, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di tengah situasi kita yang sangat tidak menentu ini, hari-hari yang selalu dibanjiri dengan informasi duka, berita duka dan semacamnya. Tapi paling tidak di tengah situasi krisis ini kita bisa bertahan dengan berbagai cara. Salah satunya ini mungkin karena ada beberapa orang yang dengan melakukan diskusi-diskusi semacam ini merasa menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan di tengah PPKM yang mengasingkan ini. Baik, saya akan coba langsung mulai ya teman-teman. Jadi ini adalah judul acaranya adalah bedah buku dan judul buku yang akan dibedah adalah Kuliah Paris atau dalam bahasa Inggrisnya Paris Lecture. Paris Lecture ini adalah naskah dari kuliah Edmund Husserl. Siapa itu Edmund Husserl? Edmund Husserl itu adalah seorang filsuf yang awalnya sebenarnya bidang studinya bukan filsafat. Awalnya dia adalah seorang matematikawan. Dia studi secara formal matematika, tapi kemudian punya minat atau ketertarikan pada filsafat, sehingga dia menjadi profesor di bidang filsafat. Sekalipun doktoralnya itu matematika, tapi disertasi untuk doktoralnya itu membahas nggak matematika murni, tapi filsafat matematika. Dan sekarang di dalam diskursus filsafat itu nama Husserl merupakan nama yang sangat besar, terkenal begitu. Dia disebut sebagai pendiri salah satu madhab atau salah satu gerakan di dalam filsafat, yaitu fenomenologi begitu. Fenomenologi ini yang kemudian banyak memengaruhi para filsuf abad ke-20 baik di Jerman maupun di Prancis, terutama aliran eksistensialisme. Di Prancis misalnya orang-orang yang terpengaruh ada Emmanuel Levinas, ada Sartre, ada Merleau-Ponty dan semacamnya. Nah, di sini saya akan membahas salah satu teks penting dari Husserl, yaitu Kuliah Paris. Ini merupakan tempat di mana Husserl menyampaikan gagasan-gagasan utamanya tentang fenomenologi. Oke. Nah,
kuliah Paris ini, jadi kenapa judulnya kemudian kuliah Paris begitu, karena kuliah ini disampaikan di Paris, Prancis. Jadi kuliah ini disampaikan oleh Husserl di Paris pada tahun 1929. Jadi awal abad ke-20 begitu. Nah, ini tempat Husserl menyampaikan kuliah ini di Sorbonne, Amphitheater Descartes. Ini ruang di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar sebenarnya, bukan ruangan terbuka, tapi ruangan tertutup kayak kelas gitu. Yang mungkin ya kapasitasnya mungkin 70-an orang lah. Ini tempat Husserl menyampaikan kuliahnya. Terus kemudian kuliah Paris Lecture yang disampaikan di Paris itu pada tahun 1909 oleh Husserl kemudian dikembangkan menjadi sebuah buku. Jadi dari materi kuliah, materi ceramah begitu, dikembangkan menjadi sebuah buku. Bukunya kemudian berjudul Cartesian Meditation and Introduction to Phenomenology. Nah, buku ini uniknya meskipun ditulis dalam bahasa Jerman, karena Husserl ini adalah orang Jerman diundang untuk kuliah, menyampaikan kuliah di Prancis, di Paris. Nah, meskipun ditulis dalam bahasa Jerman, Cartesian Meditation ini pertama kali terbit justru dalam bahasa Perancis. Jadi pada tahun 1931 itu terbit dalam bahasa Perancis. Penerjemahnya adalah juga seorang filsuf yang mungkin beberapa teman-teman sudah familiar, yaitu Pieper dan Levinas. Nah, ini kalau di Pieper di diskursus filsafat Indonesia tidak begitu dikenal, tapi kalau Levinas sudah banyak yang membicarakan Levinas. Jadi Levinas itu menerjemahkan buku Cartesian Meditation yang dikembangkan dari Paris Lecture ke dalam bahasa Perancis. Baru kemudian terbit dalam bahasa Jerman itu pada tahun 1950. Jadi di negara asalnya justru terbit belakangan, sekitar 20-an tahun begitu. Nah, apa isi dari Paris Lecture ini? Dia sebenarnya melanjutkan dan merupakan upaya Husserl untuk meradikalkan proyek Descartes di dalam Meditation on First Philosophy. Karena itulah kenapa ketika dikembangkan menjadi sebuah buku, judulnya adalah Cartesian Meditation. Cartesian Meditation, karena memang secara garis besar ini merupakan upaya Husserl untuk meradikalkan proyek Descartes di dalam bukunya yang berjudul Meditation on First Philosophy. Meditation on First Philosophy itu yang menjadi inspirasi Husserl untuk mengembangkan sebuah pemikiran di dalam Cartesian Meditation. Selain itu, buku Cartesian Meditation ini, yang asalnya adalah Paris Lecture, itu juga meninjau ulang gagasan reduksi fenomenologis. Nah, apa itu reduksi fenomenologis akan dijelaskan nanti. Meninjau ulang gagasan reduksi fenomenologis yang ada di dalam Ideas. Ideas ini juga merupakan salah satu buku pokok dari Husserl. Ini terdiri dari 3 volume, 3 jilid. Dan di situ dia secara panjang lebar membicarakan tentang fenomenologi begitu. Dan di dalam Paris Lecture atau di dalam Cartesian Meditation, ide tentang reduksi fenomenologis itu ditinjau ulang. Karena mungkin ketika Ideas itu terbit, dia memperoleh beberapa kritik dari filsuf semasanya begitu. Akhirnya idenya itu ditinjau ulang semacam, memperoleh beberapa perbaikan. Nah, itu konteks historis dari Paris Lecture atau kuliah Paris. Konteksnya begitu.
Nah, sebelum saya masuk ke dalam isi dari kuliah Paris ini, saya akan berusaha menjelaskan secara singkat beberapa asumsi latar belakang yang mendasari pemikiran-pemikiran Husserl di semua karyanya, terutama di Paris Lecture ini. Ini saya ambil dari Kussbaum. Ini orang yang memberikan kata pengantar sangat panjang terhadap kuliah Paris. Jadi di teman-teman yang punya bukunya itu, jadi Paris Lecture itu sebenarnya sekitar 40-an halaman, 40 atau 50 begitu. Tapi kenapa buku ini sampai berjumlah sekitar 200-an itu karena ada pengantar sangat panjang dari orang ini sampai sekitar 100 lebih halaman. Nah, ini saya ambil dari pengantarnya Kussbaum. Ada setidaknya empat hal penting yang menjadi dasar dari pemikiran Husserl. Pertama adalah primasi ontologis pengalaman atas bahasa. Ini istilah teknis ya, primasi ontologis ya. Sederhananya adalah pengutamaan pengalaman di atas bahasa. Artinya pengalaman itu lebih utama dibanding bahasa. Nah, tesis ini sebenarnya punya konteks historis juga, bahwa di dalam tradisi berfilsafat itu ada semacam dua gerakan, dua kecenderungan. Yang pertama, filsafat yang berusaha menganalisis bahasa, yang kemudian kita kenal sebagai filsafat analitik. Yang kedua, filsafat yang berusaha memberikan analisis terhadap pengalaman. Nah, Husserl di dalam ketegangan antara filsafat analisis bahasa dengan filsafat analisis pengalaman, analisis atas pengalaman, itu memilih salah satunya, memilih filsafat sebagai analisis atas pengalaman. Mengapa? Karena dalam pandangan Husserl, pengalaman itu mendahului bahasa. Pengalaman itu mendahului bahasa. Jadi karena pengalaman mendahului bahasa, maka bahasa atau bisa gambarkan seluruh dimensi pengalaman. Karena baru ada pengalaman, baru ada bahasa. Oleh karena itu filsafat bagi Husserl semestinya bukan analisis terhadap bahasa, tapi analisis terhadap sesuatu yang lebih utama, yang lebih dahulu, yaitu pengalaman. Nah, ini yang dilakukan oleh fenomenologi. Fenomenologi itu sebagai upaya filsafat untuk memberikan analisis terhadap pengalaman. Nah, fenomenologi sebagai analisis terhadap pengalaman itu yang dijadikan sebagai metode berfilsafat. Itu asumsi kedua. Asumsi ketiga, tidak ada ketepatan absolut. Jadi yang namanya ketepatan itu hanya fungsi dari konteks. Nah, ini merupakan juga konsekuensi, yaitu pengutamaan pengalaman atas bahasa. Jadi di dalam logika bahasa kita sering mencari ketepatan. Tepat enggak bahasa ini menggambarkan objek tertentu? Tepat enggak bahasa ini menggambarkan situasi tertentu? Tapi di dalam pengalaman itu kita tidak bisa menemukan
ketepatan absolut. Jadi pengalaman itu ya sifatnya sangat ambigu, kabur begitu, tidak pasti. Sehingga ketika kita ingin mencari ketepatan di sana, yang akan kita temukan adalah jenis ketepatan yang merupakan fungsi dari konteks. Artinya ketepatan yang terikat konteks dependent, tergantung kepada konteks. Nah, itu yang menjadi salah satu poin yang menjadi dasar dari pemikiran Husserl. Kita tidak bisa mencari ketepatan atau membicarakan soal mana yang tepat dan mana yang enggak lepas dari konteks. Jadi di sini kemudian konteks menjadi penting. Nah, konteks apa yang dipertimbangkan di dalam fenomenologi Husserl? Tentu konteks kehidupan sehari-hari kita, konteks dunia kehidupan yang kita alami. Nah, ini sebenarnya kalau dijelaskan akan sangat panjang, misalnya dalam, kalau saya kasih contoh misalnya dalam contoh sederhananya dalam percakapan sehari-hari atau diskursus publik atau pidato seorang politisi. Ini contohnya misalnya anjuran untuk gotong royong antar warga itu merupakan anjuran yang baik gitu. Jadi kalau saja ajakan untuk bergotong royong, kerjasama, saling membantu misalnya di situasi krisis seperti ini itu dilontarkan oleh atas inisiatif warga, itu tentu sesuatu yang baik gitu. Tapi kalau seorang pejabat publik mengatakan hal ini, menyuruh warganya untuk gotong royong, jadi kalian untuk menghadapi situasi krisis kalian harus saling membantu antar warga. Nah, ini menjadi tidak tepat begitu. Menjadi tidak tepat secara etis, secara politik juga menjadi tidak tepat karena konteks penuturnya berbeda. Kalau yang pertama konteks penuturnya adalah warga yang dia tidak punya tanggung jawab kepemimpinan, tidak punya tanggung jawab tanggung jawab publik begitu. Ajakan untuk melakukan gotong royong itu ajakan yang bagus. Gitu. Tapi kalau ini disampaikan oleh seorang pejabat publik, ini menjadi bermasalah secara moral. Gitu. Harusnya dia yang bertanggung jawab kepada warga negaranya, kepada rakyat, menjamin kehidupan rakyatnya dan seterusnya. Tapi dia malah menyuruh rakyat untuk memikirkan nasibnya sendiri. Gitu. Dia seolah-olah dengan perkataan itu tidak punya tanggung jawab untuk nasib rakyatnya. Itu contoh bahwa ketepatan itu sangat tergantung kepada konteks. Terus poin selanjutnya adalah bahwa tujuan filsafat itu adalah mencari apa yang disebut sebagai gener pradugaan. Ini sebenarnya terjemahan saya untuk istilah presuppositionless. Jadi presuppose itu kan, presupposition itu kan praduga, presuppose mempraduga. Presuppositionless, nirpraduga, ketiadaan praduga. Jadi filsafat itu justru tujuannya adalah mencari satu pengandaian atau bukan pengandaian, mencari satu kesimpulan atau katakanlah tesis begitu, konklusi yang itu bebas dari praduga. Nah, itu asumsi latar belakang yang menjadi dasar pemikiran Husserl. Nah, berikutnya saya akan coba menunjukkan betapa pentingnya pengaruh Descartes di dalam Paris Lecture ini, di dalam kuliah Paris, sehingga ketika dia dikembangkan menjadi sebuah bukunya sampai diberi judul dengan Cartesian Meditation.
Jadi salah satu bukti, salah satu tanda pengaruh besar Descartes di dalam pemikiran Husserl ini. Jadi ini saya ambil dari Meditation on First Philosophy yang di sisi kanan itu dari First Meditation, meditasi pertama. Ini saya tempel bahasa aslinya, belum saya terjemah. Tapi kalau diterjemahkan kira-kira begini. Saya menyadari betapa banyak pendapat-pendapat yang keliru yang sebelumnya saya terima sebagai pendapat yang benar sejak saya kecil sampai sekarang. Dan karena itu apapun yang telah saya bangun dengan dasar yang shaky, yang goyah itu, maka itu menjadi sesuatu yang sangat meragukan, yang sangat doubtful. Oleh karena itu saya melihat di dalam beberapa tahap kehidupan saya, keseluruhan struktur pemikiran begitu, itu perlu sepenuhnya dihancurkan, dimusnahkan, demolish begitu. Dan saya harus memulai lagi dari dasar, dari awal, dari bawah, dan saya berharap menyusun sesuatu yang awet, sesuatu yang lasting begitu, dan unshakable, yang tak tergoyahkan, yang kokoh, yang kuat di dalam sains. Jadi ini adalah semacam pembuka sebenarnya di dalam meditasi Descartes begitu. Jadi dia merasa bahwa pemikiran-pemikiran dia selama ini yang dia yakini benar, dia kemudian sadari bahwa itu merupakan pemikiran yang salah, sehingga dia bertekad untuk membuang, atau di sini bahasanya menghancurkan, seluruh struktur pemikiran itu, meragukan semuanya begitu, meragukan semuanya. Ini yang kemudian disebut sebagai keraguan metodis, sebagai keraguan sebagai sebuah metode, meragukan segalanya apa yang sudah kita yakini benar. Dan setelah semuanya diragukan, Descartes akan berusaha untuk memulai dari awal, untuk menyusun satu pemikiran yang kokoh, yang tak tergoyahkan, yang unshakable di dalam sains. Nah, sains di sini pada waktu itu masih belum ada pemisahan yang tegas antara sains dan filsafat begitu. Ilmu alam, ilmu yang sekarang sering bisa secara general disebut sebagai sains, itu dulu disebutnya sebagai natural philosophy, sebagai filsafat kealaman. Nah, itu di bagian pertama. Di meditasi kedua, Descartes mengatakan lagi, saya akan mencoba jalan yang sama, sekali lagi yang sama seperti jalan yang telah saya tetapkan, yang telah saya jalani begitu di hari kemarin. Jadi ini kan di hari kemarin ini maksudnya merujuk ke meditasi pertama, yaitu membuang segala sesuatu yang di dalamnya masih ada keraguan, meskipun itu keraguan yang paling kecil. Jadi apapun yang masih ada keraguan di dalamnya, sekecil apapun keraguan itu akan dibuang oleh Descartes. Seolah-olah saya sudah menemukan alasan yang tepat bahwa hal yang di dalamnya ada keraguan itu merupakan sesuatu yang salah. Dan saya akan terus berjalan sehingga saya menemukan sesuatu yang pasti, yang tidak teragukan. Nah, ini gambaran dari metode keraguannya Descartes sebenarnya. Dia ingin membuang segala keraguan, bahkan sekalipun keraguan itu hanya
kecil banget begitu, akan dibuang semuanya dan dia akan terus mencari sesuatu yang pasti. Nah, ini unsur-unsur pemikiran semacam ini yang berpengaruh besar di dalam kuliah Paris. Setidaknya pengaruh itu bisa kita lihat di dua kutipan ini. Ini yang versi yang sudah saya terjemah ya. Di halaman 126. Siapapun yang benar-benar ingin menjadi seorang filsuf harus pernah sekali di dalam hidupnya masuk ke dalam dirinya sendiri dan kemudian dari dalam dirinya itu berusaha menghancurkan dan membangun kembali semua pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Filsafat adalah persoalan yang teramat personal dari orang yang berfilsafat. Nah, ini spiritnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Descartes di dalam meditation itu. Jadi seorang filsuf itu pertama-tama harus mengevaluasi apa yang ada di dalam dirinya. Ini di sini digambarkan dengan kata-kata seorang filsuf harus pernah sekali di dalam hidupnya itu masuk ke dalam dirinya sendiri. Jadi melihat ke dalam isi kepalanya sendiri sebelum kemudian berbicara tentang apa yang ada di luar kepala kita, tentang alam, tentang semacamnya. Jadi yang perlu di-clearkan terlebih dahulu adalah isi kepala kita. Ketika filsuf itu sudah masuk ke dalam dirinya sendiri, maka dari dalam dirinya itu dia harus berusaha menghancurkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dan membangun kembali dari dalam dirinya itu. Jadi yang pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya itu dihancurkan, kalau dalam katanya istilah Descartes itu diragukan atau dibuang, dieliminasi, dan kemudian ketika sudah bersih semuanya, kita berusaha membangun pengetahuan yang baru. Di kalimat berikutnya, filsafat adalah persoalan yang teramat personal dari orang yang berfilsafat. Jadi ini menggambarkan bahwa filsafat pertama-tama itu adalah upaya kembali ke dalam diri, ke dalam ke dalam sisi personal dari manusia. Itu fragmen pertama. Pengaruh Descartes juga bisa dilihat di sini, di fragmen kedua ini, di halaman 127. Adalah ego yang saat ia menangguhkan semua keyakinan tentang realitas dunia dengan alasan bahwa semua keyakinan itu bisa dibantah, menemukan dirinya sendiri sebagai satu-satunya ada yang pasti secara apodiktik. Jadi Descartes ketika dia sudah membuang segala pendapat yang sudah lama dia terima, segala keyakinan yang menurutnya itu mengandung keraguan, ketika sudah dibuang dan dia kemudian berusaha mencari kepastian, maka dia menemukan satu kepastian, yaitu apa? Aku ada. Aku yang berpikir itu aku ada. Nah, itulah kenapa kemudian muncul slogan yang terkenal dari Descartes, aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir itu di situ adalah gambaran dari proses mengevaluasi isi pikiran, proses menghancurkan, proses kembali ke dalam diri, proses meragukan, proses merefleksikan, proses membuang segala asumsi-asumsi yang pernah kita miliki. Itu berpikir, kegiatan berpikir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuang segala keraguan dan mencari kepastian. Tetapi kepastian itu tidak ditemukan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk konten pemikiran, enggak.
Di dalam Descartes itu kepastian ditemukan dalam bentuk konten pemikiran, misalnya bahwa dunia ini ada, bahwa dunia itu, bahwa bumi itu bulat, enggak. Tapi dia ditemukan di dalam aktivitas berpikir yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berpikir. Nah, apa sesuatu yang berpikir? Sesuatu yang berpikir itu adalah aku. Makanya kemudian postulatnya, karena aku berpikir, postulatnya adalah aku ada. Nah, itulah kepastian yang ditemukan oleh Descartes, yang tidak teragukan. Jadi kepastian pertama yang ditemukan oleh Descartes setelah membuang semua keyakinan lamanya, kepastian pertama yang ditemukan adalah bahwa aku ada, aku yang berpikir ini ada. Begitu. Karena tidak mungkin kalau aku tidak ada, aktivitas berpikir itu bisa jalan. Nggak mungkin kalau aku nggak ada, aktivitas meragukan itu bisa jalan. Nah, ini di dalam Husserl diungkapkan dalam fragmen di halaman 127 itu. Jadi ketika dia menangguhkan artinya itu menunda semua keyakinan tentang realitas dunia, bahwa dunia itu ada, bahwa dunia itu abadi dan semacamnya, bahwa dunia itu berawal dan semacamnya, semua keyakinan tentang dunia itu ditunda, maka yang tersisa itu adalah hanya dirinya, hanya ego yang berpikir itu, ego yang menangguhkan keyakinannya itu yang tersisa. Yang ditemukan di sana adalah dia sendiri sebagai satu-satunya yang ada secara pasti dan apodiktik. Yang apodiktik ya pasti itu artinya. Jadi dari dua perbandingan ini kita melihat adanya semacam kontinuitas dari Descartes kepada Husserl. Nah, kecenderungan ini di dalam filsafat itu kemudian disebut sebagai pembalikan subjektif. Saat filsafat itu masuk ke dalam diri seorang filsuf. Sebelumnya filsafat itu berusaha sibuk dengan metafisika, berusaha untuk memikirkan hakikat dunia. Dunia itu apa sih sebenarnya, begitu? Apakah dia itu atom, apakah dia itu monad, apakah itu dia tunggal, jamak dan semacamnya. Filsafat sibuk dengan itu. Jadi arah kajiannya itu keluar. Tapi sejak Descartes dan kemudian semakin diradikalkan oleh Husserl, filsafat itu mengalami pembalikan subjektif. Dia kembali kepada subjek, kembali kepada orang yang berfilsafat. Jadi isi kepala orang yang berfilsafat itu yang terlebih dahulu perlu dikaji, dikuliti dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya saya akan coba masuk ke dalam teks dari Kuliah Paris. Jadi, tapi saya akan hanya memberikan kerangka besarnya saja, tidak secara detail. Untuk secara detail teman-teman bisa dibaca lebih lanjut di bukunya. Pertama, tujuan dari Kuliah Paris itu melanjutkan tujuan dari meditation-nya Descartes, yaitu untuk mereformasi filsafat secara keseluruhan, untuk atau istilahnya merekonstruksi, membangun ulang, memperbaiki filsafat secara total, termasuk di dalamnya juga sains, begitu. Karena waktu itu nggak ada pemisahan yang tegas antara filsafat dan sains. Jadi sains itu ada di dalam lingkup filsafat, begitu. Seperti tadi, tujuannya untuk mengeliminasi, untuk segala bentuk pengetahuan yang sudah ada, untuk digantikan dengan sesuatu yang bentuk pengetahuan yang baru. Itu tujuannya. Nah,
sains atau juga filsafat secara umum itu memerlukan bukti. Jadi klaim-klaim sains ataupun klaim-klaim filsafat itu kan juga perlu bukti. Ya, sains modern mengenal adanya bukti empiris begitu. Filsafat mungkin di beberapa bidang mengumpulkan bukti logis begitu. Tapi ada nggak sih bukti yang paling asali, bukti yang menjadi dasar dari semua bukti, baik bukti empiris, baik bukti logis, bukti spekulatif, dan atau bukti-bukti yang lain begitu. Nah, filsafat dan sains itu memerlukan bukti dengan cara merujuk kepada benda dan fakta itu sendiri. Sebagaimana benda dan fakta itu terberikan di dalam pengalaman aktual dan intuisi kita. Nah, itu yang ingin hendak dicari oleh sains. Jadi bukti yang ingin dicari adalah bentuk keterberian sesuatu atau katakanlah dunia secara umum, bisa alam semesta, bisa apapun, dalam pengalaman subjek, dalam pengalaman manusia. Namun kembali persoalannya tadi, bisa nggak kita menemukan bukti yang langsung, bukti yang asali, bukti yang mendahului semua bukti-bukti yang lain, bukti empiris, bukti logis, dan semacamnya. Maka jawabannya biasanya dengan merujuk kepada eksistensi dunia. Bahwa ya segala bukti dari seluruh klaim saintifik maupun klaim filosofis itu mestinya dicari di dunia. Tidak bisa mungkin dicari di luar dunia ataupun di dalam subjektivitas seorang ilmuwan ataupun seorang filsuf. Sains ketika membuat klaim-klaim tertentu, dia merujuk kepada dunia, membuat klaim tentang gravitasi, klaim tentang evolusi misalnya, dia merujuknya yang dibicarakan itu kan dunia, gitu. Sehingga pembuktiannya juga harus dicari di sana, di dunia, bukan di keyakinan personal, bukan di keyakinan religius dan semacamnya. Dan yang memungkinkan adanya sains maupun adanya dan filsafat itu karena ada dunia. Kalau tidak ada dunia, apa yang mau jadi objek investigasi saintifik misalnya? Apa yang mau menjadi objek refleksi filosofis misalnya? Begitu. Nah, ini jawaban ini sebenarnya jawaban yang diberikan oleh kaum realis begitu. Bahwa yang memungkinkan sains dan filsafat ada itu karena ada dunia yang real, yang independen dari bagaimana cara kita mempersepsinya, bagaimana cara kita memikirkannya, dan seterusnya. Namun masalahnya, dunia itu tidak bisa langsung menjadi bukti begitu saja. Begitu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa teori Einstein itu benar? Ya karena dunia begitu, karena dunia bekerja dengan seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan dunia bekerja seperti itu. Dunia yang ada itu membenarkan teori Einstein tanpa terlebih dahulu dunia tersebut yang kita andaikan membenarkan teori Einstein itu dialami oleh kita sendiri. Jadi pertama-tama untuk bisa melakukan pembuktian kita harus pernah secara langsung mengalami dunia itu sendiri, baik melalui pengamatan kalau di dalam sains maupun melalui eksperimen. Tidak bisa kemudian kita dengan serta-merta mengatakan bahwa kenapa teori
teori Einstein atau teori Newton misalnya benar, hanya dengan mengatakan bahwa ya dunia seperti itu. Nggak bisa. Dunia itu bisa menjadi bukti dari klaim saintifik ketika dia terakses oleh kita, teralami oleh kita. Dunia bisa diakses oleh kita itu melalui pengalaman. Kita tidak bisa melakukan pembuktian tanpa terlebih dahulu punya akses terhadap dunia yang ingin kita sajikan sebagai bukti. Nah, oleh karena itu, di sini sebenarnya keberadaan dunia sebagai bukti itu mendorong kita untuk kembali lagi ke arah subjek. Kembali lagi ke arah subjek. Kita kembali lagi ke arah subjek karena untuk bisa mengakses dunia atau untuk bisa melakukan pembuktian melalui dunia, kita harus mengalaminya terlebih dahulu. Sehingga filsafat itu yang pertama kali mesti dijadikan titik analisisnya itu bukan dunia, tapi akses kita terhadap dunia. Apa? Pengalaman. Akses kita terhadap dunia pengalaman. Jadi oleh karena itu metode menurut Husserl, metode filsafat yang tepat itu fenomenologi, karena fenomenologi yang memberikan analisis terhadap pengalaman. Dan pengalaman itu merupakan akses kita terhadap dunia. Nah, di sini filsafat kemudian kembali lagi ke arah subjektivitas transendental tadi. Jadi pencarian bukti pertama kita mengarah ke dunia, terus kemudian kita tahu dunia itu hanya bisa diakses melalui pengalaman, maka akhirnya filsafat balik lagi ke subjek. Gitu. Nah, untuk kembali ke subjek, nah fenomenologi itu punya metode yang disebut sebagai reduksi fenomenologis. Atau tadi disebutnya juga penangguhan fenomenologis atau epoche. Nah, itu metode yang dianjurkan oleh fenomenologi untuk kembali kepada subjek. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya reduksi fenomenologis itu adalah persis seperti secara sederhana persis seperti yang dikatakan Descartes, bahwa kita membuang asumsi-asumsi kita tentang dunia terlebih dahulu. Jadi andaian-andaian kita tentang dunia itu dibersihkan, dikupas, atau di sini bahasanya ditangguhkan, begitu, ditangguhkan, sehingga ketika semua keyakinan tentang dunia ditangguhkan, yang tersisa itu hanya pengalaman itu sendiri. Jadi keyakinan bahwa dunia itu ada, bahwa dunia ini berawal sekian juta tahun yang lalu misalnya, ketika semua itu ditangguhkan, maka yang tersisa adalah pengalaman kita tentang dunia. Nah, siapa yang punya pengalaman tentang dunia? Maka yang punya pengalaman tentang dunia di situ adalah yang disebut sebagai ego transendental atau subjektivitas transendental. Nah, ini adalah semacam residu atau hasil dari proses reduksi fenomenologis. Jadi ketika semuanya ditangguhkan, semuanya dibuang, begitu, semuanya disisihkan, yang tersisa, yang tetap ada pasca reduksi itu adalah subjek yang mengalami dunia. Nah, apa itu subjek atau ego transendental? Di sini Husserl memberikan keterangan bahwa ego transendental itu secara epistemologis mendahului semua realitas objektif. Ia merupakan dasar bagi semua pengetahuan objektif. Nah, ini yang
yang perlu ditekankan adalah ini dalam pengertian epistemologis ini. Jadi Husserl di sini tidak membuat klaim metafisik bahwa misalnya ego atau subjek itu mendahului dunia keberadaannya, enggak. Yang diklaim di sini Husserl membuat klaim epistemologis bahwa secara epistemologis yang lebih awal itu yang menjadi dasar itu adalah ego transendental itu. Jadi kita tidak mungkin punya pengetahuan tentang dunia tanpa terlebih dahulu ada ego transendental yang bisa mengalami dunia. Nah, itulah kenapa seluruh pengetahuan objektif kita tentang dunia itu jangkarnya itu adalah ego transendental. Nah, subjek transendental ini pernyataannya Gus Baum, subjek transendental itu adalah pengamat yang tak teramati, yang berada dalam semua persepsi, perasaan, dan pemikiran kita. Jadi, Husserl di sini membedakan antara subjek natural atau subjek empiris, begitu, dengan subjek transendental. Subjek empiris atau subjek natural itu adalah subjek yang mengalami dunia dengan pengandaian-pengandaian tertentu. Misalnya, saya mengalami hari Senin misalnya dengan pengandaian tertentu bahwa dia adalah hari di mana saya harus kembali lagi bekerja misalnya, sehingga pengalaman yang dibentuk dari praduga itu, dari praduga bahwa hari Senin adalah hari yang memberatkan, kayak itu adalah hari pertama kembali bekerja, itu pengalaman yang terbentuk adalah pengalaman yang yang kurang mengasihkan, yang sedikit kurang bersemangat begitu. Nah, itu adalah ego empiris atau subjek empiris. Subjek yang mengalami secara dengan prasangka tertentu, dan dia bisa kita amati begitu. Nah, subjek transendental itu di atas subjek empiris. Dia adalah pengamat yang tak teramati, dan justru dia berada di dalam cara kita mempersepsi atau mengalami dunia, di dalam cara. Jadi dia tidak secara langsung bersentuhan dengan dunia material, dengan segala konteks praduga yang muncul di situ, tapi dia adalah subjek yang mengamati subjek empiris, subjek yang mengamati subjek empiris, subjek yang subjek yang tahu bahwa saat ini saya sebagai subjek empiris ini sedang duduk di depan sebuah laptop dan sedang berbicara. Subjek yang tahu bahwa saya itu merasakan rasa senang. Subjek yang tahu, yang mengamati bahwa saya merasakan rasa sedih, rasa sakit, dan semacamnya. Jadi ada subjek yang secara langsung memersepsi dunia, tapi ada subjek yang di atasnya yang mengamati bagaimana cara subjek natural itu, cara subjek empiris mengalami dunia. Itu subjek transendental. Nah, ketika pengalaman kita dengan dunia direduksi, prasangka-prasangkanya dibuang begitu, maka yang tersisa itu bukan lagi subjek empiris, bukan lagi subjek yang yang penuh dengan prasangka begitu, tapi subjek transendental yang dia mengatasi subjek empiris. Nah, bagi Husserl,
subjektivitas transendental itulah yang harus menjadi yang menjadi dasar bagi sains objektif atau bagi ilmu alam begitu. Di sini dia mengatakan bahwa dasar utama bagi sains objektif dan realitas objektif itu harus dicari dalam subjektivitas transendental. Jadi objektivitas sains, objektivitas klaim filosofis misalnya, itu semestinya tidak dicari di dalam subjek empiris, bagaimana kita mengalami dunia dengan segenap praduga tertentu, enggak, tapi di dalam subjektivitas transendental. Nah, klaim lebih lanjutnya tentang subjektivitas transendental, subjektivitas transendental itu adalah semesta makna yang mungkin. Segala bentuk eksternalitas yang ada di luar semesta makna tersebut menjadi tak bermakna. Jadi, kebermaknaan segala sesuatu di dunia ini bagi seorang manusia itu bergantung kepada subjektivitas transendental. Jadi segala sesuatu yang berada di luar subjektivitas transendental itu menjadi tidak bermakna, nirmakna. Bukan nggak ada, bisa jadi cacing di sebelah rumah saya ini ada, tapi dia tidak berada di luar kesadaran saya, berada di luar subjektivitas transendental saya, maka dia menjadi tidak bermakna bagi saya. Makanya subjektivitas transendental ini menjadi semacam semesta makna yang mungkin. Di luar semesta ini tidak ada makna yang mungkin terbentuk. Nah, namun ini kemudian memunculkan persoalan. Dari tadi Husserl tampak seolah-olah menekankan sifat fundamental atau sifat mendasar dari ego transendental, bahwa pengetahuan objektif itu mesti didasarkan pada ego transendental, sains bahkan mesti didasarkan pada subjek transendental gitu. Tidakkah itu kemudian, pertanyaannya, ini pertanyaan juga dilontarkan oleh Husserl begitu, pengandaian seperti itu akan mengarah pada solus ipse, klaim bahwa satu-satunya diri yang ada itu hanyalah diriku. Ini yang kemudian disebut sebagai solipsisme, bahwa diri yang bahwa dia hanya bisa mengenal diriku, bahwa diri seseorang hanya bisa mengenal dirinya sendiri, tidak dirinya orang lain, juga tidak sesuatu yang ada di luar dirinya. Karena tadi pengandaiannya bahwa segala sesuatu yang di luar subjektivitas transendental itu menjadi tidak bermakna, tidak berarti, meskipun mungkin memang dia ada. Tidakkah ini akan mengarah pada solipsisme? Kata Husserl, enggak. Bagi Husserl enggak. Mempostulatkan fundamentalitas ego transendental itu tidak secara otomatis mengarahkan kita pada solipsisme. Kenapa? Karena bagi Husserl, ego transendental atau subjek transendental yang dipostulatkan itu fundamental, mendasar, menjadi dasar bagi sains, bagi realitas objektif, itu oleh Husserl diandaikan terikat dengan ego-ego yang lain atau alter ego. Jadi dia tidak secara terisolasi begitu, secara terisolasi mengalami dunianya, tapi dia dalam mengalami dunianya itu terkait dengan ego-ego yang lain atau yang disebut sebagai alter ego. Di sini Husserl mengatakan bahwa aku mengalami dunia bukan sebagai dunia pribadiku, melainkan sebagai dunia intersubjektif, dunia yang terberikan kepada semua manusia dan memuat objek-objek yang bisa diakses mereka semua. Di dalam dunia intersubjektif itu, orang lain ada sebagai orang lain, dan juga ada untuk masing-masing orang lain
sebagai ada yang ada untuk setiap orang. Nah, ini menunjukkan bahwa cara ego transendental mengalami dunia itu tidak secara tertutup, tidak secara tereksklusi begitu. Tapi cara dia mengalami dunia selalu terkait dengan ego-ego yang lain. Misalnya, pengalaman saya tentang hari Senin itu sebenarnya terkait dengan pengalaman saya dengan atasan misalnya, atau dengan rekan kerja misalnya, atau dengan bawahan. Nah, itu sehingga makna yang muncul itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan atasan atau rekan kerja atau bawahan, nggak bisa. Tapi makna tentang hari Senin itu yang tampak sangat tidak mengasihkan misalnya dan seterusnya, itu terbentuk karena adanya ego-ego yang lain. Nah, oleh karena itu, tesis tentang subjektivitas transendental di sini perlu diperluas menjadi intersubjektivitas. Nah, apa itu intersubjektivitas? Intersubjektivitas adalah sebuah komunitas transendental yang bersifat intersubjektif. Jadi, subjek di situ tidak tunggal, tapi memiliki hubungan antar, jadi antar subjek. Nah, komunitas intersubjektif ini yang kemudian menjadi dasar bagi intersubjektivitas alam dan intersubjektivitas dunia secara umum, dan yang penting dasar bagi ada intersubjektif dari semua objektivitas ideal. Artinya pengetahuan tentang dunia itu sekalipun dasar utamanya adalah apa yang disebut sebagai subjektivitas transendental, tapi itu selalu dalam bentuk yang terkait dengan subjek-subjek yang lain. Tidak bisa terisolasi. Di sini Husserl kemudian memasukkan aspek empati. Jadi sudah mulai nanti di teman-teman kalau ingin menyerusi Husserl di buku fase akhirnya itu kayak di European Science begitu, dia mulai membicarakan tentang empati, ada aspek etisnya, bagaimana subjek dengan subjek yang lain, dan bagaimana relasi antara subjek dengan yang lain itu bisa membentuk pengetahuan. Nah, di situ mulai masuk Husserl. Dan persis sains sebenarnya dasarnya itu juga dalam kerangka Husserl, dasarnya itu juga bukan semata-mata subjektivitas transendental saja, tapi juga ada aspek sangat kental sekali aspek intersubjektifnya. Dan ini kemudian banyak dibuktikan oleh para filsuf ilmu seperti misalnya Thomas Kuhn yang banyak menekankan peran scientific community. Jadi di situ komunitas ilmiah punya peran penting dalam membentuk corak pengetahuan yang akan dihasilkan. Nah, itu kira-kira garis besarnya. Nah, kalau dirangkum, kira-kira seperti ini. Jadi, tadi upaya untuk kembali lagi ke arah subjek setelah kita mengetahui bahwa dunia hanya bisa diakses melalui pengalaman, metodenya yang diusulkan adalah reduksi fenomenologis. Reduksi fenomenologis ketika dijalankan kemudian menemukan subjektivitas transendental. Nah, subjek transendental ini yang menjadi dasar dari semua bentuk pengetahuan. Husserl bahkan mengatakan bahwa dia mendahului dunia objektif, tapi tidak secara ontologis. Dia mendahului secara epistemologis. Bisa jadi
dunia itu memang lebih dulu ada dari saya, tapi pengetahuan tentang dunia tersebut itu baru ada ketika saya ada, baru ada ketika manusia ada. Dunia jelas lahir sekian ratus tahun sebelum manusia ada, begitu. Tapi pengetahuan tentang dunia, sains tentang dunia itu ada ketika manusia ada. Itulah kenapa dasar dari sains, dasar dari pengetahuan itu adalah subjektivitas transendental. Tapi ini kemudian dilanjutkan oleh Husserl bahwa subjektivitas transendental itu mengonstitusi dunia, mengalami dunia itu tidak dalam cara yang tertutup, tapi justru dalam cara yang saling terkait dengan subjek-subjek yang lain. Akhirnya muncullah intersubjektivitas transendental. Intersubjektivitas ini yang menjadi dasar dari pengalaman sehari-hari kita di dunia. Jadi pengalaman kita dengan apapun, dengan waktu, dengan ruang, dengan masa lalu, itu dibentuk dalam relasi kita dengan orang lain. Pengalaman saya dengan Jogja misalnya dibentuk dalam relasi saya dengan teman-teman waktu di kampus, dengan teman kerja, dengan dosen, dan semacamnya, dengan angkringan, dan seterusnya. Jadi itu tidak bisa kemudian pengalaman saya tentang Jogja itu diisolasi dalam subjektivitas saya sendiri, nggak bisa. Dia nggak akan bisa memunculkan makna yang seperti saya tangkap tentang Jogja. Jadi makna Jogja yang saya tangkap itu adalah Jogja dengan manusia yang ada di dalamnya, yang pernah berhubungan dengan saya. Nah, itu bentuk pengetahuan. Demikian juga di dalam sains sebenarnya. Jadi produk saintifik begitu itu nggak lahir dari kerja seorang manusia saja, dari seorang subjek saja, tapi dia adalah hasil kerjasama, hasil relasi antar ilmuwan di dalam sebuah komunitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang maaf kalau kurang ada beberapa hal yang kurang jelas karena memang saya waktunya kurang banyak untuk membuat materi yang sedikit lebih jelas dari ini. Jadi tadi saya cuma membaca ulang dan kemudian mengambil beberapa fragmen yang saya kira penting untuk menggambarkan secara keseluruhan isi pemikiran Husserl oleh Paris. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.